Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Heni Arianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024, Prodi PGSD dengan NIM E4E124151392 pada LPTK Universitas Mataram. Saya merupakan guru kelas di SD Negeri 1 Nyambu. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 pada pembelajaran IPAS materi gaya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Siap! Beri hormat! Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Bagus sekali ya semangatnya ya dan cerianya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baik kita berdoa ya supaya mendapatkan keselamatan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah, silahkan duduk anak-anak. Ya, bagaimana hari ini siap untuk belajar? Siap. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Nanti Ibu akan panggil namanya, kemudian kalian membalas dengan kata-kata positif. Yang pertama, Hendra Dwipayana. Ya, Baik, Bu. Ya. Narendra Arya Suta. Saya sehat. Iya, sehat ya. Keisha Gantari. Saya happy, Bu. Iya, happy. Yang terakhir, Putri Ayu Sariningsih. Saya pintar. Iya, pintar. Bagus sekali anak-anak ya. Setelah Ibu mengetahui kehadiran kalian ya, bagus semua hadir sehat hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk anak-anak. Bagaimana kalian hari ini siap untuk belajar anak-anak? siap. Siap. Supaya lebih siap lagi, Ibu ingin mengajak kalian tepuk konsentrasi. Ya. Tepuk konsentrasi, tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, Tepuk 5. siap belajar. Iya, bagus sekali. Sudah siap semua belajar anak-anak? Sudah. Iya, kalau sudah siap, sekarang Ibu ingin bertanya sama anak-anak ya. Kegiatan apa yang kalian lakukan di rumah? Ayo Sita. Memasak, Ya, menyapu, memasak dan menyapu. Ayo Sita ya. Lagi satu, siapa yang mau menyebutkan apa yang biasanya dilakukan di rumah? Rai. Menyiram tanaman. Oh, membersihkan kamar, Rai. Menyiram tanaman dan membersihkan kamar. Ketika kalian membersihkan kamar, baik itu mengepelnya, menyapunya, pernahkah Rai itu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain? Pernah. Memindahkan apa, Rai? Memindahkan kotak. Isi kotaknya apa ya, geng? Oh, buku. Bagaimana caranya memindahkan buku? Kalau Rainya bilang tadi bukunya berat. Bagaimana ya caranya memindahkan? Putri? Dengan cara menarik atau didorong. Iya, dengan cara menarik atau didorong.
didorong ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tarikan ataupun dorongan. Itu disebut dengan gaya. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bab 3, gaya di sekitar kita, materi 1, pengaruh gaya terhadap benda. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah yang pertama, konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Konsep gaya gesek juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak ya, Ibu akan menggunakan metode, yaitu 4 metode yang akan Ibu gunakan. Yang pertama ada metode ceramah, kemudian metode tanya jawab. Yang ketiga itu adalah diskusi, dan yang terakhir adalah presentasi. Ibu harapkan setiap kelompok bisa mempresentasikan apa yang sudah dipelajari di depan kelas. Pada pertemuan kali ini, tolong kalian simak dengan baik penjelasan dari videonya. Nanti kita akan mengadakan tanya jawab tentang video ini. Nggih? Ya, Ibu akan putarkan videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4 tentang gaya di sekitar kita. Silahkan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan. Selanjutnya, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga mengerti dengan apa yang disampaikan. Maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa. Ya, baik anak-anak, sudah memperhatikan videonya semua dari tadi nggih? Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan mengadakan tanya jawab dengan anak-anak tentang video yang sudah kita tonton tadi nggih. Sebelumnya Ibu ingin kalian membuka buku IPAS-nya. Lihat halaman 64. Ini adalah gambar yang berhubungan dengan video yang kita tonton barusan. Di video terdapat 2 orang anak, yaitu Aga dan Dara. Apa yang mereka lakukan anak-anak? Siapa yang masih ingat tadi apa yang mereka lakukan? Angkat tangannya. Keisha mengangkat benda. Bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan lagi sedikit? Rai? Iya, mengangkat benda yang berisi banyak barang, baik itu buku dan barang yang lainnya. Mereka mengangkat benda. Mereka tidak kuat untuk mengangkat kontainer itu. Kemudian mereka berdua memiliki akal. Diapakan kontainer yang besar itu supaya bisa dibawa ke depan rumah mereka? Iya, dengan cara didorong. Sekarang di depan kalian, Ibu menyediakan benda-benda yang akan kita adakan percobaan sederhana di depan ya. Siapa yang mau maju 2 orang anak-anak? Adinata dan juga Billy. Silahkan maju Billy. Sekarang Ibu memiliki 2 buah bola. Ya, bola ini sama ukuran, sama berat.
Tapi yang dilakukan oleh Adinata dan Billy berbeda nanti. Adinata, ibu minta menggelindingkan bola di tempat yang miring. Bendanya datar, permukaannya datar, tapi posisinya miring. Kemudian yang Billy, ibu akan minta dia menggelindingkan bola pada posisi yang hanya datar saja. Nanti ibu akan berikan aba-aba, gelindingkan secara bersamaan. Tugasnya yang lain, perhatikan bola yang dibawa oleh Adinata dan Billy. Bola mana yang akan mencapai garis finish lebih awal. Ya, bisa anak-anak? Adinata, Billy siap? Ya, 1, 2, 3. Iya. Siapa yang duluan bolanya mencapai garis finish? Rai? Adinata ya. Kemudian ibu ingin menanyakan dengan kalian kenapa bisa bolanya Adinata yang terlebih dahulu? Ya Rai? Garisnya tidak mendatar. Garisnya tidak mendatar, bagus. Ada yang bisa melengkapi lagi? Kenapa bolanya Adinata bisa menggelinding lebih cepat dibandingkan dengan bola Billy? Lihat lintasan yang ada pada bola Adinata, lihat lintasan yang ada pada Billy. Ya, ayo Sita. Karena ada Gaya gesek yang mana ayo Sita? Adinata dan Billy. Kedua-duanya memang ada gaya gesek. Apa perbedaannya ini? Coba kalian perhatikan Putri. Iya, bola yang digelindingkan oleh Adinata ya, permukaannya miring ya, sehingga dia akan lebih cepat sampai ke garis finish dibandingkan dengan yang mendatar ya. Beri tepuk tangan buat Billy dan Adinata. Dari gaya gesek ada 2 untuk memperkecil gaya gesek, yaitu memberi oli atau pelumas, kemudian memberi roda atau bantalan pada bawahnya supaya benda itu mudah untuk bergerak anak-anak ya. Ada yang belum dipahami? Paham? Bagaimana caranya memperkecil gaya gesek sudah ada di videonya tadi. Kemudian memperbesar gaya gesek dengan cara sepatu pada pemain bola itu diberikan gerigi supaya pemain bolanya tidak tergelincir. Yang kedua, memberi alur pada roda. Kemudian yang ketiga, memberi rantai pada ban saat musim salju. Ibu memiliki LKPD untuk anak-anak dikerjakan ya. LKPD-nya ini soalnya akan ibu bagikan, kemudian anak-anak akan ibu minta mengerjakannya di kertas manila yang sudah ibu sediakan. Nanti di kertas manila ini, ya, di kertas manila ini tolong kalian isikan nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya, di bawahnya jawaban dari LKPD yang akan ibu bagikan. Bisa dipahami anak-anak? Tapi sebelumnya dari materi yang ibu jelaskan bisa anak-anak pahami? Bisa. Kalau bisa ibu bagikan LKPD-nya beserta dengan kertas origaminya nanti ya. Kertas manilanya ibu maksud. Ini soalnya ya nak ya. Tolong kerjakan berkelompok, diskusi dengan teman di kelompoknya ya. Tulis dulu nama anggota kelompok ya anak-anak ya. Kerjakan dengan cara berdiskusi. Dari soal yang di LKPD itu kalian rundingkan, kemudian jawab dengan cara bersama-sama. Ya, apa yang ibu jelaskan tadi sudah ada semuanya, tinggal kalian diskusikan dengan teman, kemudian tuangkan di kertas manilanya. Kerjakan bersama-sama, berdiskusi kelompok anak-anak. Setelah kalian berdiskusi dan menuangkan hasilnya di kertas manila, ibu minta anak-anak untuk mempresentasikannya ke depan ya. Berikan masukannya kepada temannya, apa jawaban yang nomor 1 atau apa jawaban nomor 2. Ada yang sulit pertanyaannya? Atau ada yang belum dipahami? Enggak. Dibuatkan pada bentuk. Kelompok mawar sudah sampai mana? Baru nomor 1. Iya.
Bagus? Ya. Sekarang jawaban yang pertama, silahkan diskusikan kemudian tulis di sini. Kelompok anggrek sudah? Diskusikan dengan kelompoknya ya. Sudah ada yang selesai anak-anak? Bagus, silahkan lanjutkan ya. Oh, sudah ada kelompok yang menyelesaikan tugasnya. Kelompok anggrek. Bisa mempresentasikannya ke depan ya kelompok anggrek. Bu, berikan kesempatan untuk presentasi ke depan, silakan. Silakan kelompok anggrek. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok anggrek. Kami akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Ayu Sita, di samping saya ada Gusti, Atta, Mangadi, dan Kesya. Jawaban pertama adalah gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. 3. Keuntungan memudahkan pergerakan seperti berjalan, kerugian, gesekan selalu menahan gerakan. Iya, bagus sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Iya, bagus sekali. Kelompok anggrek sudah mempresentasikannya dengan baik. Beri tepuk tangan buat kelompok anggrek. Ya, silakan kembali ke tempat kelompok anggrek. Kelompok anggrek tadi presentasinya sudah bagus. Ibu ingin menambahkan sedikit tentang jawaban dari kelompok anggrek yang nomor 3 ya. Keuntungan dan kerugian gaya gesek. Apa sih sebenarnya keuntungan dan kerugiannya? Sehingga misalnya keuntungannya, ketika ada pergesekan antara dua buah benda, ini dapat menguntungkan bagi manusia. Bisa itu nanti ditulis di jawaban kelompoknya ya. Dan kerugiannya apa? Tolong ditekankan lagi kerugiannya. Misalnya ketika kalian berjalan menggunakan sepatu terus-terusan, lama-kelamaan sol pada sepatu akan semakin menipis dia. Ada yang sudah selesai ya? Bagus kelompok mawar. Silahkan menyajikan atau mempresentasikannya ke depan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok Mawar ingin menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri, di sebelah kiri saya ada Anggi, Dewi, Agus, dan Adinata. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jawaban nomor 1, tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda, contohnya gaya otot dan gaya gesek. Jawaban nomor 3, salah satu keuntungan dari gaya gesek yaitu dapat menghasilkan panas, sedangkan salah satu kerugian dari gaya gesek yaitu dapat menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami akhiri dengan terima kasih. Iya, bagus sekali kelompok mawar. Beri tepuk tangan buat kelompok mawar. Ya, silakan kembali ke tempat duduk kelompok mawar. Dari pemaparan kelompok mawar, Ibu perhatikan semua jawabannya sudah bagus, ya. Tidak ada yang perlu Ibu tambahkan, itu semuanya udah bagus. Bagaimana kelompok sedap malam mau menyajikannya ke depan? Ya, silakan. Ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok sedap malam akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama saya Rara, di samping saya ada Rai, Rasika, Bidi, dan Tirta. Keuntungan gaya gesek ya. Gaya gesek dapat menambah gerak manusia. Kerugian gaya gesek juga selalu menambahkan gerakan. Beri tepuk tangan buat kelompok sedap malam. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Jawaban yang nomor 1, 2 itu sudah kena dengan apa yang Ibu tanyakan. Yang nomor 3 kurang ditambahkan lagi sedikit sama seperti kelompok anggrek ya. Keuntungan dan kerugian gaya gesek untuk manusia. Kerugiannya apa, keuntungannya apa? Keuntungan gaya gesek seperti misalnya tadi, penambahan pool pada sepatu pemain sepak bola itu dapat menguntungkan bagi pemain sepak bola. Silahkan kelompok matahari, kelompok yang terakhir. Teman-teman kami dari kelompok matahari akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tia, di samping saya ada Narendra, Dika, dan Yuda. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok
Ya, lebih keras lagi suaranya, Nak, Tia. Jawaban nomor 1 adalah Ya. gaya adalah penarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda, contohnya mendorong meja atau sepeda. Iya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, bagus. Memperlambatkan Memperlambat gerakan dan menyebabkan iya, menyebabkan haus pada ban. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat kelompok matahari anak-anak. Kelompok matahari. Untuk jawaban soal nomor 1 sudah bagus. Untuk jawaban nomor 2, Ibu tambahkan lagi sedikit ya. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang simple saja yang kalian lakukan, berjalan. Ini sudah gaya gesek antara pul sepatu kalian dengan permukaan lantai. Naik sepeda ke sekolah juga ada gaya gesek di sana antara ban dengan tanah atau jalan. Ya, bisa ditambahkan itu nanti kelompok matahari ya. Presentasinya semua Ibu berikan apresiasi, sudah bagus ya. Semua tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bagus sekali anak-anak. Tinggal kalian menambahkan sedikit dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Bisa ditambahkan lagi sedikit soal yang nomor mana yang belum pas ya. Presentasinya bisa ditaruh di pinggir kalian. Sudah selesai. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang kedua, yaitu LKPD Mandiri. Sebelum LKPD Mandiri, biar lebih semangat lagi, Ibu mau ice breaking dulu. Biar kalian nggak lesu, udah capek tadi presentasinya menyajikan ke depan ya. Ya, semua berdiri semua. Masih ingat dengan tepuk ini? Kalau Ibu bilang ya, kalau Ibu bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Tapi kalau Ibu bilangnya tepuk 1 aja, atau Ibu bilang tepuk 2 atau tepuk 3 saja, jangan tepuk. Masih ingat itu? Masih. Konsentrasi ya anak-anak ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Wah, bagus sekali konsentrasinya. Sudah kembali semangat? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk semua. Kita lanjut ke LKPD yang mandiri. Pada LKPD yang mandiri ini ya, Ibu ingin kalian membaca apa pengaruh gaya gesek terhadap benda. Nanti kalian bisa cocokkan antara gambar dan penjelasannya. Apakah gaya itu merubah bentuk benda, atau apakah mengubah arah gerak benda atau yang lain? Bisa dipahami? Bisa. Tapi sebelumnya nanti anak-anak tulis dulu nama dan nomor absennya ya. Ya. Tinggal menghubungkan saja. Sudah semua Ibu bagikan? Sudah. Silahkan tulis nama, kemudian nomor absen, dan kalian bisa sesuaikan antara gambar dengan pengaruh pengaruh gaya terhadap benda. Bisa ditarik garis pakai pulpen kalian ya. Bisa anak-anak? Bisa. 1 penjelasan bisa 2 gambar anak-anak, karena di sana ada 4 pengaruh saja sedangkan gambarnya ada 5. Jadi kalian bisa menarik garis yang mana yang sesuai. Kalau 2 emang 2 gambar yang sesuai, bisa 2 gambar ke 1 pengaruhnya. Sudah anak-anak? Sudah. Belum? Tinggal lagi sedikit? Ya. Nandita udah? Ya, silahkan kumpul. Putri juga sudah? Ya, bagus.
Sudah selesai? Udah, Narendra sudah, ya. Mira juga sudah? Ya. Ya, sudah semua mengumpulkan anak-anak? Sudah. Ya, bagus sekali dari jawaban yang tadi Ibu lihat di LKPD-nya juga hampir semuanya benar. Kemudian dari yang kita pelajari hari ini, ya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Bisa paham apa yang Ibu jelaskan? Bisa. Dari yang kita pelajari tadi, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Kita simpulkan semuanya, ya. Omang, apa yang sudah kita pelajari dari tadi, Omang? Gaya. Gaya gesek. Jenis-jenis gaya. Gaya pada benda. Iya, gaya pada benda. Yang pintar sekali Komang ya, yang sudah kita pelajari adalah gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan ya. Gaya itu ada pengaruhnya terhadap benda, baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan bagi manusia. Yang menguntungkan itu bisa untuk memindahkan sebuah benda, itu biasanya dimanfaatkan oleh manusia ya. Kemudian ya, saat menarik dan mendorong benda itu kita menggunakan apa anak-anak? Iya, tangan itu termasuk dengan gaya otot. Pintar sekali. Gaya gesek, ya, yang tadi gaya otot, gaya gesek adalah gaya yang terjadi apabila dua buah benda saling apa? Saling apa? Angkat tangan. Ya, bersentuhan ya Yurastika. Itu terjadi di antara dua benda yang bergesekan. Kemudian yang mempengaruhi gaya gesek adalah yang pertama, posisi lintasannya seperti percobaan kita tadi, yang menurun apapun mendatar. Kemudian permukaan bendanya bagaimana, halus atau bagaimana. Kemudian berat dan ukuran benda. Kemudian ada yang belum kalian pahami tentang materi yang Ibu ajarkan kali ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, Ibu tanyakan sekarang, apa itu gaya gesek? Ya, Yurastika? Iya, yang saling bersentuhan, ya. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Senang nggak? Senang. Gaya gesek bisa dipahami anak-anak? Bisa. Gaya ototnya bisa kalian mengerti? Bisa. Bisa. Kemudian pengaruhnya terhadap benda bisa dipahami juga? Bisa. Kalau bisa ya, Ibu cukupkan materi kali ini. Pada pertemuan berikutnya, itu materi yang akan kita pelajari adalah tentang gaya gravitasi dan gaya magnet. Ya anak-anak ya? Iya. Kalau sudah paham semuanya, Ibu tutup dengan doa ya, supaya kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan berdiri semua. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Kalian semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari materinya ya, karena ini menyangkut kegiatan kalian sehari-hari. Terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, silahkan istirahat anak-anak.